Shalom, Shalom. salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Apa kabar adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja Gemim? Siap berakar, bertumbuh dan berbuah bagi Kristus. Yes, saya diberkati. Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Ratapan 3 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Oleh karena itu, saya mengundang kita semua berdiri dan marilah kita memuji Tuhan dan menyanyi bersama-sama lagu NNBT nomor 1, Pujilah Dia, Pujilah Dia. Kita tahbiskan ibadah kita. Ibadah remaja Jemaat Gemim Getsemani Lansot Sarongsong saat ini ditahbiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut lagi dengan menyanyi bersama-sama NKB nomor 195, Kendati Hidupku Tentram. Silahkan duduk. Saudaraku, sebagai remaja dan pembina remaja, kita tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Terkadang kita melakukan hal-hal yang membuat Tuhan kecewa. Oleh karena dosa, dalam keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan kita berdoa. Tertunduk kami di hadapan-Mu Bapa, sambil mengaku, inilah kami anak-anak-Mu yang tidak taat melakukan perintah-perintah-Mu. Betapa kami bangga dengan status sebagai remaja Kristen dan pembina Kristen, tapi kami tidak menghidupi perintah-perintah-Mu. Saat ini Tuhan, kami tidak tulus mengasihi,
Kami sering egois, kami menutup mata dengan kesusahan orang lain, tidak sabar, tidak mau mengampuni, membalas jahat dengan jahat, dan tidak mau berdamai. Ya Tuhan, penyangkalan kami terhadap anugerah penembusan-Mu tidak terbilang. Kami berdosa dan berulang-ulang melakukan apa yang Engkau anggap jahat. Dalam belas kasihan yang besar, kami mohon, ampunkanlah kami. Sudilah Roh Kudus mengubahkan kami dan menguduskan hidup kami. Bimbing kami untuk boleh menghidupi kasih yang Tuhan Yesus teladankan, hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Sudilah Engkau untuk boleh mendengarkan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Saudaraku, firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian dari Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10. Kita sambut lagi dengan nyanyi bersama-sama, Kaulah Harapan. Adik-adik remaja serta kakak-kakak pembina yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca Alkitab serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang di surga, saat ini kami akan membaca serta merenungkan akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkati kami semua yang mendengar, tapi pakailah hamba-Mu untuk boleh memberitakan firman di saat ini. Diberikan hikmat yang terbaik, dan Roh Kuduslah yang berkata. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di hati kami.
Engkau hadir di tempat kami masing-masing. Dan berfirman-Lah ya Tuhan, kami yang sudah ada dan akan mendengar, sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik remaja serta kakak pembina, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dalam kitab Roma 12 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-21. Roma 12 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-21. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-menyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpakan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan janganlah mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah Hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Shalom. Shalom. Adik-adik remaja serta kakak-kakak pembina yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Dalam pembacaan Alkitab kita saat ini mau mengajarkan kepada kita tentang hidup yang mengasihi dan hidup dalam perdamaian. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Roma untuk saling mengasihi sebagai bentuk pembuktian hidup baru di dalam Tuhan. Hidup baru yang dimaksudkan adalah
ketika Tuhan mampu meninggalkan cara hidup lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan di sini perintah untuk boleh mengasihi merupakan suatu perintah yang Yesus perintahkan untuk dilakukan oleh semua orang yang percaya kepadanya. Adik-adik remaja serta kakak-kakak pembina yang diberkati Tuhan, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Roma supaya mereka saling mengasihi. Kasih terhadap sesama yang dimaksudkan juga adalah kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang tidak berpura-pura, kasih yang selalu mempunyai kepekaan. Contohnya, mendahului ketika memberi hormat. Kita peduli tentang kesusahan orang lain, saling berdamai, dan berbuat baik kepada sesama, agar ketika kita mampu melakukan hal itu, kita akan tetap terus bertumbuh sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Di sini Paulus mau menekankan tentang hukum kasih yang menjadi sorotan dalam nasihatnya bagi jemaat yang ada di Roma. Di sini Paulus inginkan supaya jemaat di Roma mampu merespons kasih yang telah Tuhan Yesus Kristus berikan sebagai kasih yang telah mempersatukan dan yang telah memperdamaikan. Jadi dengan saling mengasihi sebagai bentuk keteladanan yang harus dilakukan sebagai remaja Kristen dan pembina Kristen. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, karena bagian dari manusia bukanlah pembalasan, tetapi akan tetap berusaha untuk melakukan apa yang baik dan tetap hidup dalam perdamaian. Betapa sangat luar biasa ketika Paulus memberikan nasihat supaya kita tetap mengasihi musuh kita. Seperti dalam pembacaan Alkitab kita saat ini, di mana mau memberikan motivasi bagi kita juga untuk dapat memberikan makanan ketika lapar, memberi minum ketika haus. Artinya bahwa walaupun orang lain sudah berbuat jahat kepada kita, janganlah kita pun berbuat jahat kepada mereka. Mari kita lakukan yang terbaik dengan penuh kasih, dan kita tetap mengutamakan perdamaian. Karena ada tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman,
pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih itu sendiri. Pergumulan yang kita hadapi sebagai adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja saat ini, yaitu ketika kita masih sangat sulit untuk menerapkan dan membuat kita kurang nyaman untuk melakukan, dan yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita sebagai adik-adik remaja dan pembina-pembina remaja dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai salah satu bentuk rasa hormat dan taat kita kepada Tuhan. Karena kalau kita lihat saat ini, begitu banyak adik-adik remaja yang sangat senang untuk berteman secara berkelompok dan mengakibatkan kurang peduli satu dengan yang lain. Kadang-kadang kita memilih-milih teman dan tidak mau berbagi kasih dengan orang lain di luar kelompok kita. Teman-teman, dalam hal ini kita harus belajar dari nasihat yang diberikan Paulus kepada jemaat di Roma, bahwa kita harus memiliki kasih yang berdasarkan kasih Kristus. Dan sebagai remaja-remaja Kristen, marilah dalam kehidupan kita setiap hari, janganlah kita menjahati sesama kita. Jangan kita merendahkan orang lain. Jangan kita pilih-pilih teman untuk tetap mengasihi. Sebab dalam kasih yang berdasarkan kepada Kristus akan terpancar kehidupan sepenuhnya yang tulus dan rela mengasihi dalam situasi dan keadaan apapun. Adik-adik remaja serta kakak-kakak pembina yang diberkati Tuhan, kasih itu menghasilkan sesuatu yang damai, saling menghargai, saling menghormati, tidak memegahkan diri, dan ketika menghadapi tantangan dan pergumulan, maka kasih itu akan membuat kita tetap memiliki pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Dan sebagai remaja-remaja dan pembina-pembina remaja dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, maka kasih itu sangatlah dibutuhkan sebagai salah satu wujud kepedulian kita kepada sesama. Kita diharapkan untuk tetap berbagi kasih kepada sesama yang membutuhkan kita. Walaupun orang masih muda, tetapi mulai sekarang orang mesti belajar untuk mempedulikan orang lain. Walaupun mungkin orang berpikir kalau orang ini masih terlalu muda untuk melakukannya, tapi orang mesti tahu bahwa ketika orang mampu melakukan kasih sekecil apapun, asalkan dengan tulus dan rela hati,
maka semuanya akan diperhitungkan oleh Tuhan. Berdamailah dengan sesama yang ada di sekitar kita, mulai dari keluarga kita. Kita berdamai dengan adik, berdamai dengan kakak, berdamai dengan orang tua, sampai berdamai dengan sesama yang ada di sekitar kita. Kita akan tetap diberkati Tuhan. Dan marilah kita mewujud nyatakan itu sebagai remaja-remaja Kristen masa kini. Karena kita tahu kita telah diberikan anugerah yang sungguh luar biasa dari Tuhan Allah lewat anaknya Yesus Kristus. Jangan sampai berhenti hanya melalui pengakuan saja. Kalau cuma mau bicara gampang, tetapi hendaknya kita akan tetap terus berlanjut lewat sikap dan perbuatan kita setiap hari. Dan pasti Tuhan Yesus akan memberkati kita, memperlengkapi kita, dan juga Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita sebagai remaja-remaja Kristen maupun sebagai pembina-pembina Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Adik-adik remaja serta kakak-kakak pembina, marilah kita memberikan persembahan, dan sambil memberi persembahan kita menyanyi bersama-sama, Ku bersyukur Bapa. Mari kita berdoa. Ada sukacita iman yang boleh kami rasakan di saat ini Tuhan. Setelah kami boleh mendengarkan akan firman-Mu yang mau mengajarkan kepada kami sebagai adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina untuk tetap mengutamakan kasih,
dan perdamaian seperti yang Engkau teladankan bagi kami orang yang percaya. Biarlah ya Tuhan, firman yang telah kami dengarkan tadi Engkau meteraikan dalam loh hati kami masing-masing, guna kami praktekkan dalam kehidupan kami sebagai remaja-remaja Kristen dan pembina-pembina Kristen. Tuhan Yesus yang di surga, Engkau kiranya yang tetap memberkati pelayanan yang ada di Komisi Remaja, memberkati Penatua Rifai Pangalila, Sarjana Ekonomi. Engkau yang memberkati terus dia dalam pelayanan maupun sebagai seorang mahasiswa. Tuhan yang tetap perlengkapi dia. Biarlah ya Tuhan, apa yang menjadi kerinduan harapan ke depan, Tuhan yang tetap persiapkan. Memberkati komisi yang ada, biarlah tetap diberikan kerjasama yang baik, sehingga semua program-program yang sementara dan yang akan dilaksanakan boleh terrealisasi dengan baik. Semua itu atas campur tangan Tuhan semata-mata. Memberkati adik-adik remaja Jemaat Gemim Getsemani Lansot. Kami percaya Tuhan, rancangan damai sejahtera Engkau tetap persiapkan bagi adik-adik remaja, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk boleh memberikan mereka masa depan yang penuh harapan. Kami percaya Tuhan, mereka boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, boleh menjadi kebanggaan orang tua, jemaat maupun masyarakat. Terima kasih Bapa di surga, dalam satu persekutuan yang sementara menyembah Engkau, kami boleh lagi diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Diberkatilah persembahan yang sudah kami berikan, boleh terpakai dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab, semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami mau berdoa juga kepada-Mu Tuhan, untuk pemerintah dan bangsa kami dalam upaya keluar dari berbagai dampak yang merugikan karena pandemi COVID-19 ini. Pulihkanlah bangsa kami Tuhan. Gugus tugas penanganan COVID-19, relawan, TNI, Polri, terutama para tim medis, Tuhan lindungi dan karuniakan kemampuan dalam penanganan pasien dan upaya memutus mata rantai COVID-19. Bapa kekal dalam kerajaan surga, Engkau yang tetap memberkati kami, melindungi kami semua, jauh-jauhkan kami dari virus yang mewabah saat ini, sehingga yang kami nikmati kedamaian, kebahagiaan, kemujuran dan keselamatan. Inilah doa kami Tuhan, yang kami bawa demi Anak-Mu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Doa ini akan kami akhiri dengan doa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga.
Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Adik-adik remaja serta kakak pembina yang diberkati Tuhan, kita akan menutup ibadah kita diundang berdiri. Kita menyanyi bersama-sama, menyenangkan. Kita menerima berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Demikianlah ibadah remaja pada saat ini, dan Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua.